Materi yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang pertidaksamaan. Lagi-lagi ya, kalau ngerti aturannya, kalau ngerti konsepnya harusnya ini bisa lebih gampang. Tapi kadang-kadang orang-orang kegocek, makanya penting banget untuk tahu konsepnya, aturan-aturan di pertidaksamaan itu apa gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan basicnya dulu lah gitu ya, sekalian nge-review. Kalau di pertidaksamaan itu biasanya ada beberapa aturan yang boleh dan enggak gitu kan. Kayak misalnya nih, 3 lebih dari 2. Ketika kita misalin jumlahin 4 gitu. Kedua ruas dijumlahin 4. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 4, 6. Ya, 7 itu lebih dari 6. Ternyata kalau dijumlahin dengan bilangan positif, ya tandanya nggak berubah. Gitu kan? Tambah 4, tambah 7, tambah 8 gitu. Nah, terus kalau misalnya kita kurangin dengan suatu bilangan. 3 itu lebih dari 2. Terus misalnya kita kurangin dengan 7 gitu. 3 dikurang 7 berapa? 4. 2 dikurang 7? Ayo, 2 dikurang 7 berapa? Min 5 gitu kan. Nah, min 4 juga lebih dari min 5. Ternyata kalau dikurangin dengan suatu bilangan, ya tandanya juga nggak berubah. Artinya bisa kita simpulin ketika kita punya A lebih dari B. Nah, kalau ini dijumlahin K gitu, dimana K-nya itu bisa plus, bisa min, ya A plus K itu tetap lebih dari B plus K. Gitu ya, itu yang pertama untuk penjumlahan maupun pengurangan. Nah, sekarang kita coba ke perkalian nih. Nah, di sini nih bagian ini yang penting banget. Kalau misalnya tadi ya, 3 itu lebih dari 2. Kalau kedua ruas kita kaliin 4 misalnya. 3 kali 4, 12. 2 kali 4, 8. 12 itu lebih dari 8. Oh, ternyata tandanya juga tetap gitu kan, 12 lebih dari 8 ya. Jadi sesuai sama tanda yang awal gitu. Tapi ketika misalnya, ini kan tadi bilangan positif gitu ya. Terus 3 itu lebih dari 2. Kalau kita kaliin dengan min 7. Nah, 3 kali min 7 itu min 21. 2 kali min 7 itu min 14. Apakah min 21 itu lebih dari min 14? Ya enggak dong gitu kan. Ini makin negatif ya kan. Jadi makin ke kiri itu nilainya makin kecil, ya otomatis tanda yang lebih tepat itu adalah kurang dari. Nah, berarti bisa kita simpulkan ternyata ketika dia dikali dengan suatu bilangan positif, ya ini tandanya nggak berubah. Tapi kalau dikali dengan bilangan negatif, tandanya justru berubah gitu ya. Nah, kali, terus kalau misalnya dibagi gitu. Misalnya, tadi ya, 3 lebih dari 2. Terus kalau misalnya ini, jangan 3 lebih dari 2 deh, kita ambil angka yang lebih enak buat dibagi deh. Misalnya 12 sama 8 contoh ya. 12 itu lebih dari 8. Kalau kedua ruas kita bagi 4, 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 itu 2. 3 lebih dari 2. Oh, ternyata tandanya juga tetap aja gitu kan. Kalau dibagi dengan suatu bilangan positif. Nah, sekarang kalau kita bagi dengan suatu bilangan negatif nih. 12 lebih dari 8. Kalau kita bagi dengan min 2. 12 dibagi min 2 itu min 6. 8 dibagi min 2 itu min 4. Nah, apakah min 6 lebih dari min 4? Ya enggak dong gitu kan. Harusnya ini kurang dari gitu. Jadi kesimpulannya apa? Ya, ketika nanti di pertidaksamaan ini jadi penting banget gitu ya. Jadi intinya adalah tanda pertidaksamaan itu berubah ketika apa? Ya, ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya, dikali ataupun dibagi. Kayak tadi ya, dikali, dibagi gitu ya. Ya, tandanya jangan lupa diubah. Sisanya itu tanda pertidaksamaan tetap. Ya, kayak tadi penjumlahan pengurangan gitu ya. Perkalian dengan bilangan positif, pembagian dengan bilangan positif. Nah, terus ada lagi satu yang penting nih. Kalau misalnya kayak tadi 3 itu lebih dari 2. Kan kali, tambah, kurang, bagi udah selesai. Sekarang kita coba mengkuadratkan gitu ya. 3 itu lebih dari 2. Kalau misalnya kita kuadratin kedua ruas. 3 kuadrat sama 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4. Nah, 9 itu lebih dari 4. Oh, ternyata kalau misalnya dikuadratin bilangan positif ya. Dengan konteksnya ini si 3 sama 2 sama-sama bilangan positif. Kalau dikuadratin, ya tandanya tidak berubah gitu. Tapi kalau misalnya min 3 itu kurang dari min 2 kan? Min 3 itu kurang dari min 2. Kalau kita kuadratin, min 3 dikuadratin sama min 2 dikuadratin, ini kan 9 sama 4. Nah, ini dia nih, ya kan? Jadi, kita nggak boleh nih sembarangan mengkuadratkan gitu, terus kita ikutin tanda pertidaksamaan. Ya, belum tentu. Tandanya bakal tetap, ya kan? Kalau misalnya sama-sama bilangan positif. Tandanya bakal berubah kalau
salah satunya yang ini ya. Kalau misalnya bilang negatif, harusnya tandanya jadi berubah gitu. Atau misalnya, apa ya, 3 itu lebih dari min 2. Misal. Kalau kita kuadratin, 3 kuadrat sama min 2 dikuadratin. 9 sama min 2 dikuadratin 4. Nah ini, 9 itu lebih dari 4. Nah, tandanya tetap gitu. Tapi kalau misalnya pangkat 3, nah 3 itu lebih dari 2 gitu. Kalau dipangkatin 3, kedua ruas, 3 pangkat 3 itu 27, 2 pangkat 3 8. Oh ternyata ya tandanya nggak berubah gitu. Gimana dengan kalau misalnya dia bilangan negatif? Min 3 itu kurang dari min 2. Kalau misalnya kita pangkatin 3 nih kedua ruas. Min 3 kuadrat sama min 2. Kok kuadrat sih? Pangkat 3. Min 3 pangkat 3 dengan min 2 pangkat 3. Nah, kalau bilangan negatif dipangkatin ganjil, pasti hasilnya negatif juga gitu kan. Kecuali yang tadi ya. Nah, kenapa ini bisa jadi bermasalah? Karena suatu bilangan negatif kalau dikuadratin hasilnya tetap positif gitu. Jadi 3 kuadrat sama min 3 kuadrat ya sama-sama hasilnya 9 gitu. Tapi kalau dia pangkat 3, min 3 pangkat 3 itu kan min 27. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Gitu. Min 27 itu kurang dari min 8 gitu. Ini juga kurang dari. Jadi sesuai sama yang awal gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalnya pangkatnya itu adalah pangkat genap, ya bisa aja tetap bisa aja berubah. Untuk pangkatnya itu ganjil, ya udah tanda pertidaksamaan itu tetap gitu ya. Pokoknya kamu ambil aja kesimpulannya gitu. Intinya ketika nanti ngerjain soal, hati-hati terhadap tanda pertidaksamaan karena itu bisa aja berubah, ya kan? Bisa aja berubah kayak gini, ya kan? Bisa aja tetap, ya kan? Jadi tergantung konteks apa nih yang lagi diomongin. Oke? Oke, lanjut lagi nih. Kita akan bahas tentang apa sih bedanya dan sama atau. Nah, dan atau. Dan sama atau gitu ya. Jadi misalnya kayak gini. Syarat orang berpergian ke luar negeri adalah dia harus punya paspor dan punya tiket. Nah, ketika ada kata dan di situ, dan berarti artinya apa? Ya, harus memenuhi kedua syarat. Harus memenuhi kedua situasi atau kedua kondisi atau kedua syarat gitu ya. Kedua syarat. Nah, kayak misalnya si orang itu cuma punya tiket nih gitu kan, tapi dia nggak punya paspor, dia nggak boleh bepergian ke luar negeri. Karena udah jelas disebutin di awal bahwa syaratnya itu dia harus punya tiket dan paspor. Artinya dua-duanya tuh mesti ada gitu. Tapi beda hal dengan kalau misalnya ada pernyataan yang pakai kata atau. Misalnya gini, syarat orang bisa les matematika gratis adalah dia punya nilai matematika lebih dari 80 atau dia menguasai mata pelajaran dia menguasai topik trigonometri misalnya. Terus ada anak nih, dia menguasai topik trigonometri tapi nilai matematikanya cuma 70 gitu. Ya, apakah dia boleh les matematika gratis? Ya boleh gitu. Karena disebutin di awal ya syaratnya itu yang pertama atau yang kedua. Yang pertama itu harus lebih dari 80 atau yang kedua syaratnya adalah dia menguasai trigonometri gitu. Jadi salah satu aja. Jadi salah satu saja cukup. Jadi nggak harus keduanya gitu, tapi salah satu aja udah cukup memenuhi gitu ya. Nah, di pertidaksamaan kita udah pasti sering ngeliat yang modelan kayak gini. X lebih dari sama dengan 5. Nah, ini maknanya itu apa? Apakah X lebih dari dan sama dengan 5? Atau X lebih dari atau sama dengan 5? Coba. Dan apa atau nih kira-kira untuk ngebaca yang kayak gini? Karena ini penting banget nih. Coba. Ayo. X lebih dari 5 pasti ya. X lebih dari 5 atau, ya kan? Atau sama dengan 5. Kenapa atau? Nah, karena logikanya gini. Gak mungkin suatu bilangan dia memenuhi kedua syarat ini gitu. Dia memenuhi lebih dari 5 sekaligus memenuhi sama dengan 5 gitu. Kayak misalnya nih, kayak 4 ini lebih dari sama dengan 3 gitu misalnya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya dari segi tanda pertidaksamaan gitu, ini benar gitu kan, 4 lebih dari 3. Nah, tapi ada sama dengan ini gimana gitu kan. Nah, makanya itu untuk tanda pertidaksamaan kayak gini, kata-kata yang paling pas itu adalah kata atau. Karena si 4 itu nggak mungkin dia
bakal memenuhi lebih dari 3 dan sekaligus memenuhi juga sama dengan 3. Jadi pasti salah satunya, entah itu lebih dari atau sama dengan gitu. Nah, si 4 lebih dari 3 memenuhi. Walaupun dia tidak memenuhi sama dengan 3, ya pernyataan ini tetap benar gitu. Atau misalnya gini, 5 lebih dari sama dengan 5. Nah, kira-kira yang ini benar nggak? Ayo, tepat atau enggak? Ya, tepat gitu kan? Nah, si 5 yang nggak lebih dari 5 sih, tapi memenuhi yang sama dengan 5 gitu. Jadi ya kalau misalnya nemu nanti pertidaksamaan kayak gini, itu maknanya adalah kata atau ya. Jadi bisa lebih dari atau bisa juga sama dengan gitu. Itu yang pertama, modelan pertama ya. Biasanya yang paling sering kita temuin. Nah, terus yang kedua adalah yang pasti pernah ngeliat ini, 2 terus X terus misalnya 6 gitu. Terus ketika misalnya ditanya X sama dengan berapa ya? X sama dengan 1. Nah, kira-kira memenuhi pertidaksamaannya nggak? Yo, X sama dengan 1. Ya, pasti enggak lah gitu kan. Kalau misalnya dilihat di garis bilangan, dia X-nya harus lebih dari 2. Terus X-nya kurang dari 6 gitu. Ini ya, X lebih dari 2. Terus ini X kurang dari 6. Nah, kurang dari 6, tinggal kita isi nih. Ini kata-kata yang tepat tuh dan apa atau gitu kan. Nah, X sama dengan 1 tadi udah pastilah. Dia nggak memenuhi keduanya, udah pasti nggak memenuhi. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini. 4 gitu. Coba. 4 ini memenuhi nggak? Yuk. Nah, jadi kalau kita baca ini sebenarnya artinya X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari 6. Kalau misalnya digambar nih, ini angka 2, terus ini 6, ya dia angkanya tuh berada di sini, gitu. Jadi di antara 2 dan 6, ya. Tapi 2-nya nggak termasuk ya, karena ini tidak ada tanda sama dengan kan. Jadi kalau misalnya digambar garis bilangan tuh kopong. 2-nya nggak termasuk, 6-nya nggak termasuk, gitu. Makanya 4 masih memenuhi, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya X sama dengan 7, berarti kalau dari situ memenuhi nggak? Yuk, 7. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi yang ini aja, ini kan X-nya lebih dari 2. 7 itu sebenarnya lebih dari 2. Tapi karena ini kan kata-katanya dan, ya harus memenuhi keduanya. Walaupun si 7 itu benar lebih dari 2, dia nggak kurang dari 6, gitu kan? Makanya si 7 itu ya tidak termasuk di sini. Dan kelihatan juga dari gambar gitu ya. Kalau di gambar tuh, kalau modelan kayak gini, itu himpunan penyelesaian tuh ada di antara 2 sama 6, gitu ya. Jadi udah kebayang ya. Kalau misalnya yang pertama tadi atau gitu, atau itu berarti dia memenuhi salah satu aja cukup, entah itu yang lebih darinya atau sama dengannya gitu ya. Tapi kalau yang kedua, ketika ada model yang kayak gini dan dia, pokoknya kalau ada kata dan deh ya, dan ya ngebacanya X lebih dari 2 dan X kurang dari 6, berarti dia harus memenuhi keduanya. Jadi nggak boleh salah satu aja terpenuhi. Oke? Oke, dan sama atau tadi dari segi maknanya udah kita bahas. Nah, sekarang kita coba pemakaiannya di soal gitu kan. Nah, ini misalnya kita dapatlah himpunan penyelesaian pertama gitu. HP 1-nya itu X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2 dan ini dan berarti langsung aja ya. Dan dia kurang dari atau sama dengan berapa? Misalnya 7. Terus dapatlah ini HP 1-nya ini atau himpunan penyelesaian keduanya itu adalah X lebih dari sama dengan 3. Terus yang ditanya HP akhirnya berapa? Nah, oke? Nah, untuk yang pertama, lagi-lagi ya, kalau misalnya dia X-nya di antara 2 sama 7 gini, berarti dia harus memenuhi keduanya. Artinya kalau misalnya kita gambar ke dalam garis bilangan, pertama ada angka 2 sama 7 ya. Ini 2, terus ini 7. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Berarti 2-nya termasuk, 7-nya juga termasuk, gitu kan? Jadi kalau misalnya dibikin bilangan bulat deh, gitu kan? X-nya itu misalnya bilangan bulat di antara pokoknya dari 2 sampai 7. Berarti kan sebenarnya anggota X-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau bilangan bulat ya. Gitu. Nah, berarti si angka 2 itu termasuk, makanya ini bulat penuh nih. Nah, si 7 juga termasuk, ini bulat penuh juga. Oke? Nah, X-nya lebih dari 2. Nah, kalau kita gambarkan sebenarnya ke kanan nih.
Terus X-nya kurang dari sama dengan 7 ke kiri. Nah, karena ini maknanya adalah dan, lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 7, berarti kan dia bilangannya harus memenuhi keduanya, gitu kan? Nah, di sini. Makanya sesuai sama yang tadi kita list, gitu kan? Ya, nggak mungkin nih 8, itu pasti nggak termasuk. Atau 1 nggak termasuk, gitu ya. Nah, itulah himpunan penyelesaian pertama. Kalau yang kedua, dia X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Berarti kalau kita ambil di garis bilangannya lagi, ini ada angka 3 nih di sini, katakanlah di sini ya. Dan dia sama dengan 3 ya, berarti penuh juga nih. Kalau kopong berarti dia nggak termasuk ya. 3. Terus lebih dari sama dengan. Nah, di sini nih. Ya, jadi bayangin untuk yang pertama itu di sini. Ya kan, di antara 2 sampai 7. Terus untuk yang kedua dia harus lebih dari 3. Nah, di sini kata-kata yang dipakai di soal ini adalah himpunan penyelesaian pertama atau yang kedua. Nah, kalau atau berarti kan dia boleh memenuhi yang pertama aja, ya kan? Boleh juga memenuhi yang kedua aja gitu. Ya. Berarti kita lihat nih. Yang pertama aja, yang kedua aja, berarti kita cari irisannya atau gabungannya justru. Coba. Irisannya atau gabungannya? Iya, gabungannya dong, gitu kan? Karena yang hijau aja tuh boleh, ya kan? Terus yang hitam aja tuh boleh, gitu. Berarti himpunan penyelesaian akhirnya jadi apa tuh? Ayo, kamu cari gabungan dari yang itu. Yang hijau sama yang hitam. Berarti apa? Ya, X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Karena kan ini hitam, terus yang hijau juga, ya udah sampai ke kanan kan? Sampai terus kalau kita lanjutin lagi gitu. Jadi inilah himpunan penyelesaian akhirnya. Gitu, oke? Jadi kalau kata atau ya udah cari aja gabungannya. Gabungan dari himpunan penyelesaian pertama ya, yang hitam tadi, terus sama yang kedua, himpunan penyelesaian kedua yang hijau. Nah, kalau digabung berarti pasti kan ini ya. Jadinya 2 ke kanan, atau coba kita arsir deh biar kelihatan. Begini. Set. Nah, inilah yang jadi gabungan semuanya. Otomatis yang sini udah enggak dong, ya kan? Karena yang di sebelah kirinya 2 itu enggak ada untuk daerah pertama ataupun daerah yang kedua, gitu. Terus lanjut nih, kalau misalnya di soalnya itu ada, misalnya HP1. HP1-nya itu adalah X-nya di antara 3 sampai 5, gitu. Terus lanjut yang kedua, ini dan misalnya. HP1 dan HP2-nya itu adalah misalnya, oh ini jangan 5 deh, biar agak ke kanan dikit. 3 sampai 8 deh. Nah, terus yang kedua itu X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, coba kita cari irisan dari HP1 dan HP2 ini. Berarti kita cari dulu ya untuk HP1 daerahnya yang mana aja sih? 3 sama 8. Nah, coba kita pakainya gini aja deh. Nah, si 3-nya lebih dari 3 aja. Jadi kalau kita gambar nih, ada angka 3 sama ada angka 8. Kita cari himpunan penyelesaian pertama dulu ya. Nah, si 3-nya nggak termasuk, tapi 8-nya termasuk. Berarti si 3-nya kopong, si 8-nya itu penuh. Karena itu sama dengan 8, gitu kan? X-nya lebih dari 3, terus dan kurang dari atau sama dengan 8. Nah, berarti dia harus memenuhi keduanya kan? Karena ini dan. Ya, untuk baca yang ini. Berarti ya harus di sini. Oke. Terus kita cari yang kedua nih sekarang. X-nya lebih dari sama dengan 4. Berarti kalau kita bikin di sini angka 4 dan sama dengan 4 ya. Berarti dia bulat penuh. Lebih dari sama dengan tuh ini. Oke, jadi yang merah. Oke, sekarang karena dia kata dan, berarti dia harus memenuhi yang pertama dan yang kedua. Jadi nggak boleh nih yang memenuhi pertama aja ataupun kedua aja. Jadi harus terpenuhi keduanya. Berarti kalau kita lihat di sini, ya udah kita cari adalah irisan dari keduanya. Kalau sebelumnya kan gabungan gitu, karena dia satu aja udah cukup, 2 aja juga udah cukup gitu. Berarti kita gabungin aja gitu kan. Tapi kalau irisan dia harus memenuhi yang pertama yang kedua. Coba pertanyaannya, kira-kira misalnya yang ini deh, daerah 1. Daerah 1 tuh memenuhi nggak? Memenuhi keduanya nggak? Jelas enggak itu kan, karena daerah 1 ini, bayangin dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini, dia hanya memenuhi yang 3 sampai 8 doang gitu. Kalau daerah 2 memenuhi nggak? Ya jelas enggak ya, ini nggak memenuhi satupun di antara mereka gitu kan. Terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya gitu. Daerah ketiga, kira-kira memenuhi nggak?
Nah, ini batasnya si 8 ke kanan lah gitu ya. Memenuhi nggak? Ya, jelas enggak gitu. Karena yang 8 ke kanan ini dan seterusnya itu hanya memenuhi daerah himpunan penyelesaian kedua yang lebih dari atau sama dengan 4 gitu. Tapi dia nggak memenuhi yang hijau gitu kan. Hijau tuh batasnya kurang dari sama dengan 8 justru gitu ya. Nah, makanya untuk daerah penyelesaian akhirnya itu yang memenuhi adalah yang ini sampai ini gitu. Jadi dia yang paling banyak diarsir gitu ya. Daerah yang paling banyak diarsir. Nah, itulah artinya irisannya. Irisan. Nah, berarti irisannya adalah dari ini ke sini. Makanya himpunan penyelesaian akhirnya itu adalah X-nya lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Dan kurang dari sama dengan 8. Oke? Jadi udah tahu bedanya ya. Kalau misalnya kata atau tuh ya salah satu aja sudah cukup memenuhi, berarti kita cari aja gabungannya gitu. Jadi bisa satu aja ataupun dua aja gitu ya. Tapi yang kedua, kalau misalnya dia kata-katanya adalah dan, ya kamu harus cari yang memenuhi benar-benar keduanya, nggak boleh salah satu aja. Berarti kamu cari yang paling banyak diarsir atau kamu cari irisannya dari gambarnya gitu ya.